Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur malam ini kita ada di dalam renungan Sosiani. Kita percaya bahwa keberadaan kita semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu biarlah waktu-waktu yang masih ada kita mau pergunakan, kita mau pakai untuk semakin mengenal Tuhan lewat persekutuan-persekutuan yang kita kerjakan. Tentunya pada malam hari ini lewat renungan Sosiani. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami bersyukur untuk seluruh keberadaan kami malam hari ini Tuhan. Kami mengaku dengan mulut kami, semua karena kemurahan-Mu. Ajar kami untuk tetap percaya, bahkan di saat-saat keadaan yang tidak baik pun, Tuhan tetap baik dan mengasihi kami. Biarlah kami akan terus mencari dan menemukan kasih-Mu. Roh Kudus menerangi setiap hati kami, ketika kami membaca firman-Mu, mempercayainya, dan melakukannya dalam hidup ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Malam hari ini kita akan berbicara tentang mencari Yesus. Ada banyak hal yang menjadi motivasi orang dalam mencari Yesus. Dan tidak salah dengan motivasi itu. Tetapi ayat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini bahwa sangat diperlukan dan penting sekali bagaimana motivasi kita ketika kita mencari Yesus. Amat terlebih dalam situasi-situasi yang sukar seperti hari-hari ini, saudara, bahwa mencari Yesus adalah keputusan yang paling tepat yang dapat kita lakukan. Namun ada banyak hal motivasi orang ketika mereka mencari Yesus. Ayat-ayat ini dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 dan seterusnya, di sana berbicara tentang banyak orang mencari Yesus, namun mereka bukan mencari pribadi Yesus. Mereka mengharapkan mujizat, mereka mengharapkan kesembuhan. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita kembali diingatkan lagi bahwa sangat penting sikap hati yang benar ketika kita mencari Yesus. Mereka mendengar dan melihat secara langsung bagaimana Yesus menyembuhkan segala macam penyakit dan mengusir setan. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-34 firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Yang selanjutnya banyak orang mencari Yesus karena makanan. Hari-hari ini saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semua orang seakan berjuang untuk memenuhi kehidupannya, makan, minum, pakai. Semuanya ini berbicara tentang hal yang berhubungan dengan jasmani. Orang-orang pada waktu itu masih mengingat betul bagaimana Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Banyak orang, ribuan orang makan dan masih ada tersisa. Namun sadarkah saya dan saudara bahwa sampai saat ini pun ada begitu banyak orang Kristen
yang mencari Yesus karena mereka sedang butuh sesuatu. Dapatkah kita berkata di hadapan Tuhan, Tuhan tolong atau tidak ditolong? Saya tetap mencari dan menyembah Yesus. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, saya akan tetap mencari dan menemukan Yesus. Ayat-ayat di atas, Bapak Ibu memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang berbondong-bondong itu ketika mereka mencari Yesus, waktu mereka tidak menemukannya, mereka memang bergegas dan mencari Yesus. Tetapi yang mereka cari bukanlah pribadi Yesus, tetapi apa yang Yesus sudah lakukan. Mereka bukan merindukan pribadi sosok Yesus. Mereka sedang melihat bahwa dalam diri Yesus ada sesuatu yang berbeda dan luar biasa. Dan waktu mereka melihat apa yang ada dalam diri Tuhan Yesus itu, hal itu membuat mereka begitu takjub. Matius 13 ayat yang ke-54 bagian B berkata di sana bahwa takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus, itu perkataan yang penuh hikmat dan kuasa. Itulah sebabnya pribadi Yesus menjadi pribadi yang begitu dicari-cari oleh orang banyak. Tapi yang mereka cari adalah apa yang Yesus dapat lakukan. Bukan pribadi Yesus itu sendiri. Semua orang tentu rindu untuk menjadi pengikut Yesus. Sebab dimanapun Yesus berada, kehadirannya menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Dan kerinduan saya dan saudara bahwa kehadiran kita pun sebagai orang-orang percaya menjadi berkat dimanapun kita berada. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan memperhatikan satu bagian kecil bagaimana motivasi orang ketika mencari Yesus di hari-hari ini. Yang pertama tentunya janganlah mencari Yesus karena kita dipaksa atau ikut-ikutan. Orang lain ikut, saya juga ikut. Yohanes 6 ayat yang ke-29 firman Tuhan berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Pada masa pelayanannya Yesus begitu berpengaruh, saudara, dan dinanti-nantikan begitu banyak orang. Namun Yesus sama sekali tidak merasa bangga. Apalah artinya banyak orang menjadi pengikutnya jika tidak disertai perubahan kualitas hidup. Yesus tidak ingin mereka sekedar ikut-ikutan atau mencari Dia karena ingin mendapatkan sesuatu darinya. Atau bukan karena ada banyak waktu yang luang lalu daripada di tempat yang lain lebih baik bersama orang-orang ini. Kehendak Allah ketika kita mencari Dia supaya kita percaya. Kepercayaan kepada Yesus bukan hanya percaya kepada hal-hal yang bersifat kebutuhan daging akan terpenuhi, namun kepada hal-hal yang bernilai kekal. Inilah yang Tuhan Yesus selalu rindu tekankan bagi siapapun orang-orang yang Dia layani. Nilai yang kekal, kerajaan yang kekal, fokusnya kepada kehidupan yang kekal. Bukan kehidupan yang bersifat dan fokus kepada hal yang bersifat jasmani. Yohanes 6 ayat 26 berkata, Yesus berkata kepada orang-orang itu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu menjadi kenyang. Ya, ini orang-orang yang mencari Yesus pada waktu itu, ini yang mereka harapkan, ini yang mereka cari gitu. Dan
Untuk saat ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya dan saudara, pernyataan Yesus ini menjadi satu peringatan dan teguran bagi kita. Jangan sampai kita mencari Dia dengan motivasi yang salah. Apalagi kehidupan di hari-hari ini. Kehidupan yang tidak mudah untuk dijalani. Bukan karena kita ingin mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dalam. Bukan karena kita mengasihinya dan merindukannya. Tapi karena kita mencari Dia. Hanya ingin kebutuhan kita terpenuhi. Hanya untuk berkat-berkat diberikan kepada kita. Hanya untuk melihat pertolongan-pertolongan Tuhan dinyatakan. Itu hal yang sangat berbeda dengan pernyataan Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat ke-8 dikatakan di sana bahwa pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dapatkah kita di hari-hari yang sukar ini tetap berkata, oh, pengenalan akan Engkau ya Tuhan, itulah yang lebih mulia daripada semua kekhawatiran dan kecemasan dalam dunia ini. Bahkan Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, Tuhan berkata, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Roh Kudus kiranya menolong setiap kita, saya dan saudara, untuk mengerti bahwa Tuhan sangat menyukai kasih dan kesetiaan. Tuhan sangat menyukai ketika anak-anaknya, orang-orang percaya, mengenal Allah dengan benar. Menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa yang mendorong kita di hari-hari ini untuk tekun mencari Tuhan? Lewat jam-jam ibadah kita, lewat apa yang kita dengar. Apakah karena kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan mengasihi Dia? Atau kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai alternatif yang terakhir setelah semua jalan terasa tertutup? Kita tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Dia sanggup memberkati. Dia sanggup menyembuhkan dan juga memulihkan seburuk apapun keadaannya. Tetapi janganlah semua itu menjadi dasar utama kita mencarinya. Sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir ujung zaman ini, mari kita datang dan cari Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan kita. Tapi dapatkah kita bersama di hadapan Tuhan ketika kita datang mencari Tuhan, mencarinya bukan untuk meminta saja, tetapi datang mencari Tuhan dan memberi kepada Tuhan. Waktu kita beribadah di esok hari, Bapak Ibu Saudara, kita mau datang mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Dan ketika kita datang, tentunya kita tidak datang dengan tangan yang hampa. Kita datang memberi kepada Tuhan. Apa yang kita beri? Kita memberi persembahan kita. Kita membawa dan memberi pujian kita. Kita memberi pengagungan. Kita memberi rasa hormat kita kepada Allah. Jadi lewat pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saya dan saudara sedang diingatkan Tuhan. Ketika kita mencari Dia, bukan hanya mencari hal-hal yang bersifat daging untuk jasmani kita ini, tetapi kita cari pribadi Yesus sungguh agung dan mempesona itu. Esok hari ketika saya dan saudara datang beribadah di ibadah raya, kita mau datang untuk memberi, bukan hanya datang untuk meminta. Waktu kita datang untuk memberi yang terbaik di hadapan Tuhan, maka kita percaya di dalam Kristus Yesus semuanya pasti terpenuhi. Tetaplah percaya, tetaplah di dalam Tuhan. Jangan pernah berpaling darinya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kembali mengingatkan kami untuk memiliki sikap yang benar dalam mencari Engkau. Bukan karena berkat-berkat-Mu Tuhan, bukan karena kami mengasihi-Mu dan selalu merindukan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Roh Kudus menolong
kami untuk tetap percaya bahwa Engkau dapat diandalkan dalam segala hal. Jika Tuhan temukan di antara kami hari-hari ini motivasi kami mencari Engkau sudah salah, teruskan kembali jalan hidup kami ya Tuhan. Jadilah pada kami seperti yang Engkau kehendaki. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.